Pertanyaan yang kedua yaitu teori hukum pembangunan menurut Muchtar Kusumaatmadja. Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah kooperatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Muchtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jalannya. Ada dua dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Muchtar Kusumaatmadja, yaitu ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Muchtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga, institusi, dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Muhammad Muchtar Kusumaatmadja merupakan salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada hukum sebagai rekayasa. Menurut Rescoffon, hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ini bertentangan dengan masa sosiologi awal yang mendasarkan dan pendapat bahwa hukum itu harus disesuaikan dengan masyarakat. Hukum seharusnya mencerminkan tingkah laku masyarakat. Aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum itu sangat terang. Hukum itu ada di depan menurut Von. Hukum selalu tertinggal menurut social engineer. Menurut Von, hukum juga sebagai alat rekayasa. Setiap pemerintah membuat suatu aturan yang walaupun tidak ada dalam kondisi masyarakat atau tidak. Sebetulnya masyarakat sudah tahu kondisinya tetapi tidak menerapkannya. Jadi sesuatu yang diatur oleh hukum sebagai rekayasa itu bukan menciptakan yang baru tetapi mendorong perubahan yang diketahui oleh masyarakat dengan lebih cepat. Rekayasa sosial merupakan alat yang mampu mengintegrasikan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya tujuan, yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat yang sejahtera. Di sisi lain, rekayasa sosial kerap menjadi alat utama untuk mengembangkan isu-isu lainnya, seperti tindakan preventif terhadap ancaman seperti yang terjadi ketika Perang Dunia I dan II, di mana pemerintah Blok Timur menganggap adanya ekspansi politik besar-besaran yang dilakukan pihak Amerika dan Blok Barat sehingga mencari celah peperangan. Meskipun isu adanya westernisasi ini tidak diakui pada sidang PBB di Jenewa, namun bila menilik dari masing-masing pihak, maka yang akan ditemukan adalah keragaman yang satu dengan yang lain, yaitu keragaman ideologi. Terpecahnya kedua blok dan rampungnya negara-negara di masing-masing blok ini merupakan hasil dari rekayasa sosial, di mana dari masing-masing pihak berusaha mengintegrasikan diri bersama anggotanya. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial disebut sebagai a tool of engineering, yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif dan bahkan dapat diartikan negatif.
terutama karena ketidakjelasan arah akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan. Ahmad Ali menyatakan adanya kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya pada bahwa contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain: 1. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa kursi hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih. Yang kedua, undang-undang dan peraturan-peraturan lain mengenai lingkungan hidup dan sebagainya. Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warganya masyarakat lainnya. Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti berikut.